Shalom teman-teman pemuda, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di jam beribadah pemuda Gemit Ebenezer Larantuka. Mari siapkan hati untuk masuk dalam ibadah kita pada sore hari. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai. Salam adik-adik pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah pemuda sore hari ini dengan kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang memelihara kehidupan kami bersyukur oleh karena penyelenggaraan Tuhanlah kami boleh berkumpul di dalam jam ibadah kami sore hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa perjalanan kehidupan kami juga diwarnai oleh ketidaktaatan kami kepada firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kasihani kami dan ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. Biarlah sore hari ini kami layak menghadap hadirat-Mu. Berkati jam ibadah kami sore hari ini Bapa, dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman dan kebenaran itu. Sore hari ini ya Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang akal terbatas, pikiran kami terbatas, hikmat kami terbatas. Oleh karena itu, saat ini Tuhan kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas kami ya Bapa di sorga, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Hikmat Allah kiranya Tuhan karuniakan pada kami, biar kami boleh mengerti dan memahami apa maksud Tuhan, dan ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bersaksi di tengah kehidupan kami. Pimpin kami dalam jam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman yang akan melawat kita sore hari ini terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15
ayat yang ke-33 kita akan baca secara bersama-sama karena hanya ada satu ayat. Kita mulai. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam. Salam. Adik-adik pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan kita sore hari ini, saya percaya bahwa kita semua sudah membaca, bahkan mungkin ini juga sudah pernah dibawakan oleh teman-teman pemuda yang lain. Namun kita percaya bahwa setiap hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan hikmat dan firman ini akan terus berinovasi di dalam kehidupan kita. Saya ingin kita merenungkan firman Tuhan sore hari ini dengan judul renungan bergaul dengan orang yang tepat. Adik-adik pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pada kodratnya suka bergaul dengan siapapun. Pergaulan sangat menentukan sikap dan karakter kita. Jika kita sering bergaul dengan orang baik, maka karakter kita tentu akan baik. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang buruk, maka karakter kita pun akan buruk. Ada dua pilihan dalam hidup kita: bergaul dengan orang yang baik dan orang yang buruk. Tentunya memiliki efeknya masing-masing. Tuhan tidak menghendaki kita merusak atau tercampur dengan pergaulan yang buruk tentunya. Tuhan menghendaki kita benar-benar murni hanya untuk Tuhan. Misalnya Daud, dia menjaga pergaulannya dari yang jahat. Kita bisa baca di dalam Mazmur 26 ayat 3 dan ayat yang ke-5. Dia tidak bergaul dengan penipu, orang munafik, orang jahat, dan orang fasik, tepat seperti perintah Tuhan. Namun dalam Mazmur 25 ayat 11 sampai 14, jika kita sudah berbuat dosa, kita harus mau mengakuinya serta memohon ampun pada Tuhan. Jadi adik-adik pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bergaul dengan teman-teman kita yang mungkin membawa kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, maka Daud mengajarkan kita untuk segera menyadari dan memohon ampun kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang diberkati dan berbahagia. Bahkan sampai pada anak cucu kita, Tuhan mau bergaul karib pada kita yang takut akan Tuhan. Itu janji Tuhan bagi kita. Contoh orang yang bergaul baik dengan Tuhan juga ialah Nuh. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12, sekalipun orang pada zaman itu hidup rusak, anak-anak Allah dengan anak-anak manusia yang berarti sudah tidak murni lagi. Namun tidak demikian dengan Nuh. Nuh tetap menjaga kemurniannya sehingga ia hidup bergaul dengan Allah. Sehingga pada saat bumi dibinasakan oleh air bah, Nuh sekeluarga diselamatkan oleh karena pergaulan yang baik dengan Allah.
hubungan yang baik dengan Allah. Teman-teman yang pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menyerukan kepada kita agar kita berhati-hati menyikapi pergaulan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekalipun kita di rumah rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, namun ketika kita bergaul dengan orang yang salah, kita akan juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal buruk itu. Apa yang disampaikan Paulus mengacu kepada sebuah situasi ketika sebuah ajaran yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus beredar di kalangan Korintus. Itu konteks pembacaan kita hari ini ya. Mereka dengan gencar berusaha mempengaruhi jemaat Tuhan sehingga banyak di antara mereka yang kemudian terpengaruh. Teman-teman bayangkan bahwa jemaat di Korintus itu mereka dulu dilayani oleh Tuhan langsung, oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga, kemudian ada ajaran baru yang datang kepada mereka. Itu saja mereka terpengaruh. Apalagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, ya, hidup di zaman sekarang ini yang kita hanya membaca dari firman Tuhan. Mereka yang merasakan langsung hidup dengan Tuhan saja, mereka bisa terpengaruh oleh hal-hal yang jahat. Apalagi kita yang saat ini. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mereka harus memperhatikan betul pergaulan mereka agar jangan sampai segala yang baik yang telah mereka capai kemudian hancur berantakan. Pesan ini secara luas masih berlaku hingga hari ini ketika penyesatan bisa hadir di mana-mana dengan begitu mudahnya. Perkembangan teknologi membuat media semakin banyak dan dari segala sisi kita bisa dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat yang seringkali hadir dengan kemasan yang sangat menarik dan sepintas bisa saja terlihat baik dan benar. Ya. Teknologi sekarang ini itu bisa sangat mempengaruhi kita karena kita adalah anak-anak milenial, anak-anak yang hidup dengan teknologi. Oleh karena itu kita bisa sangat terpengaruh oleh media-media, berita-berita yang disebarkan oleh media. Banyak contoh sekarang yang terjadi. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada juga ajaran-ajaran baru kemarin saya mendengar ada satu ajaran di mana itu hidup bertumbuh subur di Amerika, yaitu gereja setan. Dan gereja setan itu sudah diakui di Amerika sebagai satu agama. Nah, kalau teman-teman pemuda tidak membentengi kehidupan rohani dengan firman Tuhan, maka ini sangat berpengaruh. Gereja setan itu mereka mencari anak-anak pemuda-pemuda yang cepat terpengaruh, dan kita suka sekali dengan media-media, dan mungkin karena kita masih belum stabil iman kita bisa sangat terpengaruh. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika dahulu pesan Paulus ini merupakan suatu yang penting, apalagi pesan ini hari ini. Kita memang tidak, tetapi pada akhirnya kita ikut terjerumus. Matius 5 ayat 14 sampai 16 di situ juga mengingatkan kita untuk kita harus bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ingat pula bahwa sebuah terang seharusnya mampu mengalahkan
kegelapan. Gelap tidak akan pernah mampu melawan terang. Segelap gulita apapun, jika cahaya masuk ke sana, maka kegelapan akan sirna. Jika kita yang kalah dan kemudian meredup bahkan menjadi gelap, bukankah itu sangat ironis? Itu sesuatu yang sangat disayangkan. Kita memang harus membuka diri kepada semua orang. Jangan hanya bergaul secara sempit saja, tetapi penting pula bagi kita untuk menjaga diri kita supaya tetap bisa berfungsi sebagai terang dan tidak malah ikut masuk ke dalam kegelapan yang menyesatkan. Kita diingatkan untuk mewaspadai segala godaan dan tawaran yang bisa dibawa oleh lingkungan pergaulan kita. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Kita harus senantiasa menguji segala sesuatu apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Berhati-hatilah karena jebakan bisa masuk dari manapun. Mulai dari sesuatu yang terlihat menggiurkan atau nikmat hingga ajaran-ajaran yang dipoles dalam kemasan yang terlihat baik, namun di dalamnya mengandung banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus terus rajin membaca firman Tuhan agar kita tidak gampang terbujuk karena kurang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di zaman di mana orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan menyesatkan dan disesatkan. Teman-teman bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-13. Oleh karena itulah kita diingatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan ajakan teman-teman. Jagalah diri kita agar jangan sampai terpengaruh kepada sesuatu yang menyesatkan. Pegang prinsip kebenaran baik-baik dan jangan gadaikan demi solidaritas, demi status, demi pertemanan, demi jodoh, demi uang, dan ingin terlihat hebat dan sebagainya. Karena itu, carilah pergaulan yang baik agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi bebal. Ayat firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan untuk kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Saya hanya ingin memperingatkan teman-teman semua bahwa bergaullah dengan orang-orang yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang-kadang kita bergaul dengan teman-teman yang kelihatannya baik, tapi pada akhirnya membawa kita kepada hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita ingat cerita bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Mereka dituntun oleh Tuhan pada siang hari dengan tiang awan dan malam hari dengan tiang api. Mereka dituntun, namun di dalam perjalanan mereka terus menyakiti hati Tuhan. Mereka bergaul dengan orang-orang yang orang Kanaan, orang Kanaan yang kebiasaannya menyembah berhala. Pada akhirnya mereka juga ikut menyembah berhala, dan Tuhan memusnahkan orang-orang yang keluar dari Mesir itu, dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian karena pergaulan mereka, karena tindakan mereka. Oleh karena itu, teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan dengan darah-Nya yang kudus. Maka kita adalah bagian waris kerajaan Allah, dan kita adalah biji mata Tuhan.
Seperti kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk hidup yang kekal, bukan kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyiapkan hati untuk kita bersepakat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Pada saatnya kami datang kepadamu dan menyerahkan pergumulan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami, Tuhan. Mengajarkan kami bagaimana kami harus bergaul. Tuhan, beri kami Roh-Mu, kuatkan iman percaya kami di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin kacau. Biarlah kami menjadi saksi dan terang bagi dunia ini untuk memberitakan firman-Mu lewat setiap perbuatan tingkah laku kami, Bapa. Berkati adik-adik pemuda di Jemaat Ebenezer Larantuka ini, Bapa. Kuatkan iman percaya mereka ya Bapa di sorga, agar mereka boleh menjadi tiang gereja dan menjadi tulang punggung gereja untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di jemaat kami khususnya dan di seluruh dunia kemana mereka pergi. Terima kasih ya Bapa di sorga, ajarkan mereka untuk memegang teguh iman percaya mereka
mereka boleh berjanji setia kepadamu Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, pada sore hari ini kami datang kepadamu. Kami juga mendukung bangsa dan negara kami Tuhan, baik dari Bapak Presiden sampai ke tingkat RT RW. Tuhan tolong akan pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah hikmat Tuhan juga karuniakan bagi mereka, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Dan setiap keputusan yang diambil membawa damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tidak memandang bulu, ras, dan agama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Saat ini juga kami berdoa buat pemimpin gereja kami, baik dari tingkat sinode, klasis, bahkan jemaat, terkhusus jemaat Ebenezer Larantuka, Bapak Pendeta dan Mama Pendeta, Bapak Pendeta Martin dan Mama Pendeta Damaris Tuhan. Berkati hamba-hambamu ini, karuniakan mereka juga kesehatan, hikmat Allah, agar mereka terus melayani jemaat Tuhan dengan kuat kuasa dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sore hari ini juga kami menyerahkan pergumulan dari adik-adik pemuda di tempat ini Bapa di sorga. Berkati pendidikan mereka Tuhan, berkati pergaulan mereka Tuhan, berkati masa depan mereka. Kami percaya Tuhan, seperti janji-Mu bahwa ketika kami takut akan Tuhan, masa depan yang baik Tuhan karuniakan bagi kami. Oleh karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah Bapa di sorga. Biarlah hari demi hari mereka boleh berinovasi, berkreasi untuk menciptakan sesuatu yang baru di dalam pelayanan Tuhan, baik di gereja maupun di jemaat Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, mereka rindu untuk berdoa buat semua pemuda di Gemit Ebenezer Larantuka, agar mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan membawa pelayanan Tuhan ini bersama-sama. Jadikan mereka alat dan saksi-Mu Bapa. Kudus sucikan mereka, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah mereka boleh mempersembahkan tubuh mereka untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati masa muda mereka ya Bapa, agar masa muda mereka pertaruhkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk program pemuda yang terus berjalan Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang mereka rindukan, Tuhan menjawab mereka seturut dengan kehendak. Biarlah proses pemulihan dari pandemi ini segera berakhir Bapa, agar kami rindu untuk berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan pulang ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap kami Bapa. Biarlah lewat roh hikmat-Mu, lewat kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami boleh bersaksi bahwa Tuhan baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini sembahyang kami, ini syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jangan lelah, jadilah dan nyatakan Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, rindu datang
pulang dengan memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Allah memimpin kami dari awal pertengahan sampai selesai ibadah kami ini dengan baik. Tiba saatnya kami akan pulang. Kami mau Tuhan pakai kami sebagai saksi. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu atas hidup kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan perlindungan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.